Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulan Anggraini dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, kelas karyawan semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari 6 materi untuk memenuhi ujian akhir semester Islam Disiplin Ilmu Kesehatan dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Alim MA. 6 materi tersebut yaitu yang pertama, kesehatan reproduksi perspektif Islam, yang kedua, pelayanan kesehatan Islam, yang ketiga, kesehatan dan keselamatan kerja, yang keempat, epidemi perspektif Islam, yang kelima, determinan kesehatan perspektif Islam, dan yang keenam, insan kamil dan kesehatan jiwa masyarakat. Materi yang pertama yaitu kesehatan reproduksi perspektif Islam. Kesehatan reproduksi perspektif Islam yaitu bagaimana kesehatan secara fisik dan sekaligus kesejahteraan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan, tetapi juga mencakup segala hal yang komprehensif. Keterkaitan dengan bagaimana kesehatan reproduksi untuk kaum ibu dalam perspektif Islam. Berkaitan dengan masalah menstruasi merupakan siklus reproduksi yang menandai sehat dan berfungsinya organ reproduksi wanita. Melihat dari sisi kesehatan itu normal. Dari sisi biologis, perempuan sudah mengalami haid, artinya telah mampu untuk bereproduksi. Ini sebagai mukadimah mengalami proses kehamilan ataupun melahirkan, dan ini akan menjadi estafet kehidupan selanjutnya. Rutinitas yang dialami oleh setiap wanita bahwa darah haid itu adalah kotor. Sel telur yang tidak dibuahi kemudian mati tidak berguna lagi sehingga keluar pada waktunya bersamaan dengan darah. Namun wanita yang mengalami haid itu berarti normal dan siklus reproduksinya sehat. Al-Quran menjelaskan kondisi darah haid dalam hukum darah itu sebagai darah haid yang harus dibersihkan. Karena itu adalah najis, sisa kotoran, sisa sel telur yang tidak dibuahi, dan itu harus dibuang dari tubuh wanita supaya bersih. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala perhatian tentang kesehatan reproduksi wanita. Perspektif Islam melihat kesehatan reproduksi bukan sekedar sehat fisik, tetapi ada kesehatan mental, bahkan kesehatan ruhiyah. Wanita yang sedang haid diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada wanita yang baru pertama kali haid disebut mu'tadiyah, yaitu artinya wanita yang baru pertama kali haid belum punya pengalaman sebelumnya. Itu dikembalikan kepada urf atau kebiasaan. Wanita yang baru pertama dan belum punya pengalaman sebelumnya itu disebut wanita mubtadiyah. Maka hukumnya ditunggu dulu berapa hari dia haid. Rata-rata wanita haid itu 7 hari secara empiris. Yang kedua ada wanita mu'tadah, wanita yang sudah biasa, sudah berulang kali haid, tinggal diingat-ingat terus selama haidnya. Kebiasaan maka hukumnya dikembalikan ke kebiasaan lama haidnya. Yang ketiga ada wanita mutahayyirah, wanita yang bingung karena teledor atau lupa. Hari haidnya tidak diingat-ingat kebiasaan-kebiasaannya. Dalam masalah kesehatan reproduksi, menjauhi pergaulan-pergaulan bebas sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terjadi penyakit-penyakit menular yang berkaitan dengan masalah reproduksi seperti HIV dan lain-lain. Itu disebabkan karena tidak ada adab dalam kesehatan reproduksi. Masalah kesehatan reproduksi tidak hanya sifatnya fisik, tetapi juga kesehatan sifatnya adab, menjaga kesucian diri sehingga bersih secara fisik dan bersih secara mental, supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan seksualitas atau penyimpangan-penyimpangan fitrah. Islam menganjurkan menjaga adab. Selanjutnya ada masa kehamilan. Kehamilan itu ibadah. Konsep kehamilan dalam Islam harus ada legalitas melalui hubungan yang harmonis, melalui pernikahan. Bukan sekedar asal hamil, bukan sebagaimana konsep-konsep barat yang mengajarkan bagaimana kebebasan pergaulan, kebebasan seksualitas. Tetapi dalam Islam ada hukum, hikam, hikmah yang ada di dalamnya.
Kemudian ada persalinan. Tidak hanya sekedar persalinan, tetapi ada proses adab, proses penghormatan, kehormatan diri seorang ibu. Selanjutnya ada menyusui. Menyusui selama 2 tahun. Menyusui bukan hanya sekedar proses kebiasaan atau proses kesehatan biasa, tetapi ini lebih kepada masalah kehormatan diri, penghormatan ibu, masalah adab, hukum, hikmah yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada perawatan. Seorang ibu masih mempunyai kewajiban mendidik dan merawatnya. Materi yang kedua yaitu pelayanan kesehatan Islam. Islam mengajarkan pelayanan kesehatan yang sifatnya komprehensif, yaitu sifatnya syamil kamil, yang sifatnya adalah sempurna dan juga menyeluruh. Di dalam Islam ada nilai yang harus dipegang dalam pelayanan kesehatan. Orang bekerja di suatu lembaga kesehatan bukan hanya sekedar menekuni bidang profesi, tetapi bagi seorang muslim ketika dia memberikan pelayanan itu ada nilai ibadah, bukan hanya sekedar rutinitas. Nilai yang pertama yang harus dibangun di dalam memberikan pelayanan kesehatan dalam perspektif Islam itu adalah nilai ihsan. Ihsan itu kita melakukan pelayanan dengan cara yang paling maksimal, dengan cara yang paling terbaik. Tingkatan dalam agama kita itu Islam, iman, ihsan. Ihsan puncaknya. Jadi ketika kita melayani pasien bukan sekedar melayani pasien, tapi kita melihat Allah, sehingga melayani pasien dengan penuh keikhlasan. Kenapa? Karena ihsan yang dia bangun. Yang kedua, nilai rahmah, nilai kasih sayang. Artinya tenaga medis, orang yang bekerja di lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kesehatan, ketika menanamkan nilai rahmah dalam memberikan pelayanan kesehatan, berarti dibingkai dengan rasa kasih sayang. Harus ada rasa kasih sayang antara orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan dengan pasien maupun dengan keluarga pasien. Yang ketiga ada nilai an-nusroh, nilai memberikan pertolongan. Ketika pelayanan yang kita berikan itu basisnya adalah memberikan pertolongan, tentu itu meringankan beban orang lain. Ketika kita meringankan beban orang lain, sebenarnya di sisi lain kita meringankan beban diri sendiri. Karena salah satu kebahagiaan seorang muslim itu adalah menolong saudaranya. Jadi ketika kita menolong seseorang ada kebahagiaan yang tak terucap. Selanjutnya ada prinsip al-manfaah, prinsip memberikan manfaat. Pelayanan di suatu lembaga kesehatan, ketika prinsip yang dianut memberikan manfaat, maka seluruh proses aktivitas yang ada di lembaga tersebut adalah nilainya manfaat. Sehingga konsep yang dibangun ketika pelayanan berbasis manfaat itu artinya semua orang kebagian manfaatnya. Yang kelima ada al-ali-yusr, memberikan kemudahan, memberikan pelayanan yang begitu mudah. Ketika pelayanan kesehatan menganut prinsip memberikan kemudahan, itu akan memberikan ketenangan kepada pasien. Karena memberikan kemudahan kita yakini perintah Allah, dianjurkan oleh Allah, diberikan pahala. Yang keenam ada prinsip ma'ruf, yaitu berbuat baik kepada orang lain sesuai dengan urf atau kebiasaan. Jadi ketika kita berbuat baik harus melihat urfnya. Urf itu artinya tradisi masyarakat setempat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang biasa digunakan masyarakat. Yang ketujuh ada prinsip asurur, prinsip memberikan kebahagiaan. Konsep membahagiakan orang lain dipakai dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien sangat luar biasa. Karena ketika pahalanya sangat besar, memberikan kebahagiaan akan membahagiakan kita. Yang kedelapan ada prinsip uhuwah, menjalin tali persahabatan, yang yaitu tujuannya merekatkan tali silaturahmi. Jadi kepada siapa saja kita sebagai seorang muslim hendaklah mengedepankan nilai-nilai uhuwah, bukan nilai-nilai perpecahan. Model pelayanan kesehatan Islam menjadi prioritas sehingga segala bentuk kegiatan, baik itu asuhan medisnya ataupun asuhan keperawatannya, itu harus dibingkai dengan nilai Islam, kaidah-kaidah Islam. Materi yang ketiga yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja sebagai sebuah upaya untuk mencegah agar pekerja tidak mengalami kecelakaan di tempat kerja. Ditinjau dari perspektif Islam, itu berarti melihat kesehatan keselamatan kerja dalam perspektif maqasid syariah. Jadi disesuaikan dengan kaidah-kaidah. Tujuan disyariatkannya lebih komprehensif, lebih menyeluruh.
Kesehatan dan keselamatan kerja dalam perspektif Islam yang dilindungi mencakup 5 hal yang menjadi kepentingan utama. Yang pertama, sudut hifzun adin, artinya menjaga agamanya. Tidak dilihat dari sisi apakah tidak berbahaya dari pekerjaan atau lingkungan yang ditimbulkan agar tidak terjadi kecelakaan, tapi ditinjau dari agamanya, yaitu di pekerjaannya bisa sholat atau tidak hanya menyelamatkan fisiknya tetapi juga menyelamatkan agamanya. Yang kedua ada makosid syariah. Dalam perspektif Islam dijaga kesehatan, keselamatan nyawanya, selamat dari sisi jiwanya. Yang ketiga yaitu diselamatkannya dari sisi akalnya. Sehingga ketiga dalam perspektif Islam tidak hanya menjaga keselamatan dan kesehatan fisik, tapi juga menjaga keselamatan akalnya, terjaga kesehatan mentalnya. Yang keempat yaitu menjaga keturunannya. Tidak hanya mensejahterakan karyawannya, hendaklah dibuat lingkungan-lingkungan yang sehat, sehingga tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan perilaku-perilaku yang menyimpang, yang kedepannya merusak rumah tangga, merusak keturunan. Yang kelima yaitu ada perspektif keselamatan harta. Selamat gajinya, yaitu sesuai dengan yang dia kerjakan, sehingga tidak terjadi kezoliman-kezoliman, tidak ditunda-tunda gajinya. Prinsip yang diajarkan Islam yaitu meniadakan kemudorotan. Yang kedua prinsip ta'awun yaitu tolong menolong dalam ketakwaan. Yang ketiga yaitu prinsip Islam mengurangi risiko supaya tidak terkena bahaya di tempat kerjanya. Risiko bahaya semaksimal mungkin dihilangkan. Perusahaan menyiapkan hal-hal yang bisa diprogramkan untuk tindakan preventif sehingga menjaga keselamatan karyawan, misalnya menggunakan APD sehingga tidak terjadi bahaya saat bekerja. Diatur administrasinya, SOP-nya, alur tanggap daruratnya. Konsep kesehatan dan keselamatan kerja supaya tidak terjadi kecelakaan dan upaya pencegahan dari berbagai macam bahaya yang mengancam pekerja, yaitu ada konsep uhuwah atau tidak saling menzolimi, tidak cuek, tidak saling mencelakakan. Materi yang keempat yaitu epidemi dalam perspektif Islam. Wabah menular dalam bahasa syariat, dalam bahasa Islam disebut ta'un, adalah al-wabah. Jadi wabah penyakit yang menyebar secara cepat atau mendatangkan banyak penyakit pada manusia. Jika melihat atau mendengar di suatu daerah suatu zona merah yang di situ ada wabah, maka sikap kita jangan memasuki daerah itu. Dan jika pandemi terjadi di wilayah yang kita berada di dalamnya, maka kita jangan lari, jangan keluar. Pertimbangkan kemanusiaan, pertimbangkan kesehatan agar tidak tertular. Sikap yang kedua yaitu dengan pendekatan-pendekatan spiritual. Wabah asal muasalnya yaitu azab yang dikirim oleh Allah kepada Bani Israel. Selain pendekatan-pendekatan karantina preventif, kita juga memerlukan pendekatan-pendekatan spiritual. Dengan banyak istighfar, doa, memperbaiki hubungan kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, sabar, tidak putus asa. Jika bertemu wabah-wabah, maka hendaknya bersabar, sebab orang sabar itu bersandar kepada Allah, menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sabar, semua urusan menjadi ringan. Orang yang beriman jika meninggal karena wabah itu mati syahid. Yang keempat yaitu tindakan-tindakan preventif, menjaga jarak, menggunakan masker supaya tidak tertular. Yang kelima yaitu memperbaiki ketahanan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, minum vitamin yang menyehatkan, berlari dari penyakit-penyakit menular atau menghindarinya. Kita sebagai seorang muslim harus menyikapi peristiwa pandemi dengan cerdas, tidak mudah terbawa oleh isu-isu tidak benar. Berpikir berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan opini, bukan berdasarkan keyakinan, dan kita senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa ikhtiar semaksimal mungkin dan berdoa. Mudah-mudahan pandemi ini segera hilang, diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbanyak istighfar, tasbih, memperbanyak sedekah, menolong orang, sehingga kondisi akan semakin membaik dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang kelima yaitu determinan kesehatan perspektif Islam.
Faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan menurut teori H.L. Bloom ada 4 faktor. Yang pertama perilaku, yang kedua lingkungan, yang ketiga keturunan, yang keempat pelayanan kesehatan. Teori H.L. Bloom ini tidak cukup dalam perspektif Islam yang hanya mengandalkan 4 faktor. Dalam perspektif Islam lebih holistik, lebih menyeluruh, dipengaruhi juga oleh iman dan ibadah. Karena semakin dalam iman seseorang dan semakin tinggi ibadah seseorang sangat berpengaruh, karena iman dan ibadah akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketenangan jasadnya, terhadap kesehatan badan. Yang pertama yaitu faktor-faktor mempengaruhi status kesehatan dalam Islam dari sisi doa. Doa berpengaruh terhadap kesehatan seseorang karena yang memberikan kesehatan adalah Allah, maka kita dianjurkan untuk berdoa. Yang kedua, sholat tahajud. Sholat tahajud berpengaruh dalam status kesehatan. Yang ketiga, perilaku atau pola hidup. Perilaku pola hidup sehat akan menyehatkan, menjauhi yang dilarang oleh Allah, menjauhi yang haram, mendekati yang halal. Perilaku hidup sehat bersahaja, tidak berlebih-lebihan, sifat qanaah, menerima takdir Allah, bersyukur, itu menyehatkan. Yang selanjutnya, faktor sosial. Menjaga hubungan baik dengan alam dan manusia. Kesolehan seseorang mendatangkan kesehatan. Ketika faktor sosialnya buruk, maka kesehatannya juga akan buruk. Selanjutnya ada masalah lingkungan. Lingkungan yang sehat mendatangkan kesejahteraan dan kesehatan bagi individu maupun masyarakat, menyingkirkan gangguan-gangguan yang mengganggu lingkungan masyarakat, itu bagian dari keimanan. Lingkungan berpengaruh terhadap kesehatan individu maupun kolektif. Yang selanjutnya, genetik. Penyakit bisa disebabkan oleh genetik. Dalam Islam tidak boleh menikah dengan saudara kandung karena bisa menimbulkan gen resesif, yaitu bisa cacat, tidak sempurna, ada penyakit-penyakit bawaan karena berpengaruh kepada kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan dalam Islam selanjutnya ada faktor pelayanan kesehatan, baik individu maupun kelompok, karena pelayanan yang baik bisa membantu mencegah datangnya penyakit dan mengedukasi masyarakat. Selanjutnya ada faktor yang berkaitan dengan latar belakang budaya. Budaya-budaya yang baik patut dijaga, budaya-budaya yang buruk yang menjauhkan dari kesehatan maka ditinggalkan. Selanjutnya, faktor yang berkaitan dengan pengetahuan seseorang atau masyarakat. Berkaitan dengan pengetahuan seseorang, semakin baik pendidikan seseorang, pengetahuan seseorang terhadap kesehatan, maka otomatis menggerakkan untuk perbaikan pola hidup secara holistik terkait masalah kesehatan. Selanjutnya ada faktor emosional seseorang. Jika kita bisa mengendalikan emosi, maka kita sesungguhnya sedang menjaga kesehatan kita. Selanjutnya faktor ekonomi, karena jika ekonominya cukup, maka dapat bisa berobat, bisa membeli gizi yang cukup, dapat membeli nutrisi yang baik untuk kesehatan. Faktor yang memiliki pengaruh terhadap terwujudnya kesehatan seseorang, kelompok maupun masyarakat di dalam Islam tidak memisahkan antara faktor yang sifatnya internal maupun faktor yang sifatnya eksternal, lahir maupun batin, dan ada faktor yang melibatkan agama, melibatkan iman, melibatkan ibadah, melibatkan amal soleh, yang menjadi hanya tidak sekadar faktor lingkungan, faktor genetik, atau faktor pelayanan kesehatan, tapi ada dorongan faktor iman yang mempengaruhi status kesehatan. Materi yang keenam yaitu insan kamil dan kesehatan jiwa masyarakat. Insan kamil, sosok manusia yang bisa membentengi atau mengendalikan dirinya dari berbagai hal sepanjang kehidupannya. Sosok manusia yang solutif, yang bisa memberikan solusi dalam kehidupan. Insan kamil, manusia yang sempurna ini adalah sosok manusia yang bisa menempatkan dirinya, mengenal Tuhannya, Sang Penciptanya, sehingga memaksimalkan potensi-potensi yang Allah berikan kepadanya. Bagaimana menyiapkan diri menjadi manusia insan kamil? Yang pertama yaitu berupa akalnya, bisa mengendalikan syahwatnya. Yang ketiga, manusia yang mampu menjaga fitrahnya. Ketika manusia mampu menjaga kesucian dirinya, itulah insan kamil. Hidupnya menjaga tauhid, hidupnya menjaga dirinya, memposisikan dirinya sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah untuk memakmurkan bumi, tahu makna kehidupannya. Yang keempat, ada menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji.
Yang kelima, orang yang mampu mensucikan hatinya. Yang keenam, menjaga potensi ma'rifatullah, mengenal Allah, menghadapi segala hal dengan tanpa masalah karena dia bersandar kepada Allah. Yang ketujuh, istiqomah di jalan Allah. Ketika insan kamil sudah paripurna, maka akan menjadi sosok masyarakat yang sempurna pula, yang sehat, sehingga ada korelasi antara insan kamil dengan kesehatan jiwa. Untuk membentuk masyarakat yang jiwanya sehat, maka kita mempersiapkan insan kamil. Ada 4 hal yang Nabi bangun untuk membangun peradaban masyarakat hingga jiwa masyarakatnya sehat. Yang pertama yaitu budaya tilawah, budaya iqra, budaya membaca ayat-ayat Allah. Yang kedua yaitu mensucikan jiwa-jiwa mereka dengan bimbingan wahyu. Yang ketiga budaya taklim, yaitu baca kitab Allah. Yang keempat yaitu budaya hikmah. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.